ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ahli Jumat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua sebab yang menjadikan umat Islam kehilangan keseimbangan sehingga tidak istiqomah, limbung ke kanan atau ke kiri, bahkan tidak mustahil ada umat Islam yang murtad keluar dari agamanya. Ini semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu dan direkam oleh seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat di luar Islam, kafir kitabi atau kafir musyrik, mereka berkumpul bersekongkol menghadapi kalian seperti orang-orang yang kelaparan makan menghadapi bejana. Faqala qail, lalu ada orang yang bertanya pada Rasulullah pada waktu itu, "Wa min qillatin nahnu yawma idin." Apakah pada waktu itu kami dalam keadaan sedikit? Qala, Nabi menjawab, "Bal antum yawma idin katsirun." Kamu pada waktu itu berjumlah banyak, harta kekayaannya pun banyak, sumber daya alamnya pun banyak. Walakinnakum, akan tetapi, busaun kabusa isair, kamu seperti buih di lautan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah telah menghilangkan dari musuh-musuh kamu itu kebanggaan kepada umat Islam. Artinya umat Islam sudah tidak ada lagi kebanggaan. Umat Islam sudah tidak lagi ditakuti, biasa-biasa saja. Wala yaqdifanallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah telah menyimpangkan ke dalam hati-hati kamu al-wahan. Faqala qailun, lalu orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa ma al-wahan?" Apa itu wahan? Qala, Nabi menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Itulah kenyataan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Minimal ada 9 atau 10 poin di dalam hadis itu. Yang pertama, musuh-musuh Allah dari tentara iblis dan pembantu-pembantunya, setan, itu akan terus mengawasi pertumbuhan Islam, akan mengawasi akidahnya, akan mengawasi ibadahnya,
akan mengawasi rumah tangganya, akan mengawasi bagaimana politiknya, terus akan diikuti dan diawasi. Yang kedua, orang-orang kafir akan terus mengajak sekutu-sekutunya untuk menyerang Islam, negara pemeluknya, dan juga para dai-nya. Yang ketiga, negara-negara kaum muslimin adalah pusat kekayaan, termasuk Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum. Ongkol rahasia tapi umum. Karena semua pada tahu kekayaan Indonesia yang begitu banyak belum mensejahterakan rakyatnya, diambil dan dikeruk oleh musuh-musuh Amerika, Eropa, Cina, berebut untuk meraih keuntungan, mengeruk keuntungan di Indonesia. Yang keempat, orang-orang kafir pun telah memakannya dengan hasil mencuri, kemudian menyogok para pejabat pemerintahnya. Yang kelima, umat-umat kafir pun menjadikan negara-negara Islam sebagai serdadu yang dikendalikan, tidak bisa berdaya. Kita lihat ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, dijajah, dibunuh, dibakar, dirusak, negara-negara Islam diam. Bahkan negara yang menjadi satu-satunya perbatasan yang bisa masuk bantuan, mereka pun diam, bahkan menghalangi bantuan yang masuk ke saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Kemudian yang keenam, tidak ada lagi orang kafir takut kepada kaum muslimin, padahal itu senjatanya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 151 dinyatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah malam yunazil bihi sultana. Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir disebabkan mereka musyrik, tidak punya pegangan, ibadahnya hanya sekedar hayalan, tidak punya dalil karena ibadahnya hanya sekedar angan-angan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim pun Rasulullah diberikan mukjizat, musirtu birruqi masirata syahri. Sebulan sebelum peperangan, aku telah diberi pertolongan oleh Allah, yaitu rasa takut yang dialami oleh orang-orang kafir. Sekarang orang kafir melihat orang Islam biasa saja, melihat masjid antep, biasa-biasa saja, haji biasa-biasa saja. Bahkan kalau ada yang membawa atribut kenegaraan sebagai protes, ditangkap. Kalau ada imam yang menyuarakan kebenaran pun ditangkap, hilang, bahkan dipenjara, entah kemana. Jadi tidak ada lagi rasa takut dari umat kafir kepada umat Islam, karena umat Islam itu sudah kehilangan identitasnya. Tidak berani lagi bangga, saya muslim, saya bisa baca Quran, saya menerangkan Quran, saya bangga menjadi muslim. Dengan segala pola pikirnya, gaya hidupnya, rumah tangganya, dagangnya, sebagai jati diri seorang muslim tidak ada lagi ketakutan. Apalagi kalau umat Islam sudah masuk ranah politik, maka umat Islam akan digempur habis-habisan. Tapi kalau urusan sholat, haji, saum, zakat, kurban, antep, sama ritual
biasa, rutinitas katanya, tidak berpengaruh. Tapi kalau umat Islam masuk dalam dunia ekonomi dan politik, lalu mereka akan kebakaran jenggot. Kemudian kenapa jadi buih? Ya, namanya juga buih. Buih di bawah banjir yang besar, mengalir, terbawa arus, bahkan bercampur dengan sampah, kotoran, bangkai juga ada. Umaramena, tergantung ke sana. Banyak kelompok-kelompok yang berpecah-pecah. Bahkan ada yang pisah masjid, bikin ormas baru, bikin KPIH baru. Gara-gara apa? Sudah tidak ada lagi keseimbangan. Karena yang dikejar bukan lagi rukun jihad, tetapi yang dikejar adalah dunia. Rata-rata orang ribut pas saya urusannya bukan urusan ngaji, bukan urusan tahajud, bukan urusan ibadah, urusan bedeng para saya. Ribut tapi kebagian dahareun, kehilangan pengaruh, kehilangan usaha, itu yang menyebabkan orang. Ya namanya juga buih. Kemudian yang terakhir, sebagian umat Islam sudah menjadikan dunia itu segala-galanya. Tidak lagi melihat halal dan haram. Sehingga yang terjadi adalah tatana pasur persaingan, tataha sadur kedengkian, tatada balun saling membelakangi, ujung-ujungnya tataba balun saling membenci. Padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah umat Islam itu tidak mungkin kelaparan secara merata. Tapi kalau kelaparan per orang, per keluarga bisa jadi. Tapi secara umum tidak mungkin kelaparan. Tapi Rasulullah tidak diberikan jawaban atau tidak diijabah ketika ingin dihindarkan dari penyakit munafik daripada umatnya. Umatnya akan berpecah belah, saling bersaing, hasud, saling membelakangi, dan ujung-ujungnya saling membenci. Karena apa? Dunia. Itulah beberapa poin yang ringkas saja yang disampaikan dulu oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Sauban 1400 tahun yang lalu, dan masih relevan, masih cocok dan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya kenapa umat Islam terombang-ambing, tidak jelas, tidak bersatu karena terserang penyakit wahan, apalagi menimpa kepada urusan pemimpinnya. Orang miskin kalau lapar biasa-biasa saja, bisa nahan, tidak makan, paling minum, makan nasi bekas pun masih bisa masuk. Tapi kalau seorang pemimpin sudah lapar, seorang pejabat sudah lapar, maka dia akan rakus menghalalkan segala cara biar rakyat dikorbankan, dunia dikorbankan, agamanya pun dikhianati. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Begitulah peringatan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang dulu disampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebab yang kedua, umat Islam kehilangan kendali, keseimbangan. Umat menjadi bingung apa yang harus dilakukan, siapa yang harus diikuti. Sebabnya adalah dakhon. Apa itu dakhon? Dulu disampaikan oleh sahabat Hudzaifah al-Yaman. Kata Hudzaifah al-Yaman,
Orang-orang di zaman Nabi sering bertanya tentang kebaikan, fadilah amal, ganjaran, pahala, surga, enak. Rata-rata bertanya begitu. Sementara aku kuntu as'aluhu anis syarri, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Oh, fata an yudrikani, sebab takut keburukan itu menimpa diriku. Kemudian satu ketika aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami mengalami masa jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah datang mengirimkan kebaikan berupa kenabian dan kerasulanku. Islam datang. Setelah hidup dalam kedamaian, kebaikan dengan Islam, dengan aturan agama yang benar, diberi contoh oleh engkau. Bagaimana engkau memberi contoh kepada kami berpakaian yang baik, berumah tangga, berdagang, bertetangga, berbangsa dan bernegara. Apakah setelah kebaikan itu akan ada lagi keburukan? Rasulullah menjawab, na'am, ya. Kemudian apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Lalu Rasulullah menjawab, na'am, ya, ada kebaikan, wa fihi dakhal. Tapi kebaikannya sudah tidak murni lagi, sebab sudah bercampur dengan asap. Tidak jelas mana kebenaran, mana kebaikan, mana umat Islam yang sesungguhnya itu tidak jelas, mana ajaran Islam yang sesungguhnya itu tidak jelas. Apa cirinya? Yastannuna bi ghairi sunnati, mereka beragama tidak sesuai dengan sunnahku. Yang penting masalah, yang penting ngaji, yang penting Jumatan. Benar dan salah tidak peduli. Dalilnya ubah setiai. Wa yahmuna bi ghairi haji, dan mereka memberikan petunjuk ngaji, memberikan penjelasan tanpa petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Ta'rifu minhum ma tunkir, kamu tahu itu salah. Kamu mengenal mereka pun umat Islam, kiai, ustaz, tapi kamu pun bisa menilai apa yang dikeluarkan dari mulutnya tidak jelas, dalilnya tidak jelas, Qur'annya tidak jelas, hadis sahih dan tidaknya. Kemudian aku pun bertanya lagi, apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya akan ada lagi keburukan? Rasulullah menjawab, na'am, ya, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Siapa mereka itu? Hum min jildatina wa alsinatina, sekulit dengan kita, selisan dengan kita. Yang dikeluarkannya Quran, yang dibacakannya hadis, tapi ada keburukan. Hanya sekedar mengejar fadilah, tidak diterangkan, tidak dijelaskan. Nih akidah yang benar, ibadah yang benar, rumah tangga yang benar, dagang yang benar, politik yang benar, tidak dijelaskan. Akhirnya umat jadi bingung. Tiap minggu Jumatan, tiap pekan Jumatan, hanya sekedar rutinitas, tidak nambah ilmu, tidak nambah wawasan, hanya sekedar mengejar fadilah saja. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban, cukup dapat pahala unta, sapi, kambing, selesai. Tidak tahu persoalan-persoalan yang harus dilakukan. Ini menimpanya kepada para dai, para ustaz, hanya sekedar amplop yang duit, tidak tahu bagaimana urusan umat, apa yang harus diberikan dan dilakukan untuk umat. Jadi antara umaro dan para ulamanya sudah terkena penyakit wahan dunia. Kembali masyarakat ma'ancur, akidah narusak, ibadah narusak, kan baik, yang penting beten kuring gitu, keluarga kuring salam. Itulah sebabnya. Makanya kita harus hati-hati di zaman sekarang. Masih adakah orang-orang yang bisa dipercaya? Masih ada. Masih ada di Indonesia ini ulama-ulama yang istiqomah.
Ikuti saja lah, kalau tidak secara organisasi, ikuti saja. Yang masih lurus belum tergoda oleh urusan-urusan istana. Kalau kita pasti ke astana, orang istana pun akan ke astana alias mati. Itu masih ada di kita. Dan kemudian kita pun harus peduli kepada tetangga-tetangga yang dekat saja. Jangan yang jauh-jauh berbagi, yang jauh-jauh itu dekat, karena orang yang menjaga rumah kita, menjaga masjid kita, itu yang harus diperhatikan. Kalau maka jauh-jauh, hari di kejauhan kecil halus, pasti kita rusak kenal. Begitulah kondisinya, dan Rasulullah mengatakan talzam jama'atal muslimin wal imam. Kalau kamu mengalami masa itu, dekati kelompok dan imam yang masih istiqomah, yang belum tergiur dengan dunia, dengan menghalalkan segala cara. Sebab kekuatan umat Islam bukan hanya dari jumlahnya, tapi dari kekuatan akidahnya tanpa syirik, ibadahnya sehat dari kebid'ahan, muamalahnya pun sehat. Itu yang akan menjadi perhitungan orang-orang kafir. Bisa ditipu, bisa disogok urusan dunia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, dan memang sudah terjadi, sedang kita alami, kita bisa menyelamatkan dengan bergabung orang-orang yang masih istiqomah. Cirinya terdekat yang penguasa, cirinya tidak menghalalkan segala cara. Dekati orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum